Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan wa amanu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduha an-nas wal hijara ila akhir ayat. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah subuh rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, salah satunya nikmat beriman, nikmat yang sangat kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita istiqomah dalam beribadah kepada-Nya, sehingga ibadah kita pada pagi ini hendaknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat niat kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan tata cara ibadah kita sesuai dengan syariat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabi-Nya. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena beliau telah bersusah payah memberikan uswatun hasanah, contoh teladan yang baik dalam rangka kita menjalani hidup dan kehidupan ini sesuai dengan petunjuk wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan dalam bentuk hadis-hadisnya, sehingga sampailah kepada kita dalam menjalankan kehidupan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah subuh rahimakumullah. Pada pagi ini kita kembali membahas fikih ibadah, yaitu dengan judul hukum puasa bagi anak kecil. Salah satu kewajiban daripada orang tua adalah mengajarkan dan memerintahkan kepada anak untuk berlatih puasa di bulan Ramadan. Hal ini merupakan salah suatu kewajiban setiap siapapun walinya, termasuk ayah ibunya sampai kepada kakek dan neneknya, atau orang-orang yang menjadi wali atau pengasuh dalam kehidupan anak, sehingga mereka dibebankan untuk memerintahkan atau mengajarkan anak untuk berlatih berpuasa Ramadan agar hari ini sampai nanti mereka sudah memasuki usia balik atau dewasa, mereka akan selalu menjalankan ibadah ini. Hal ini sebagaimana disyaratkan seperti hadis Nabi mengenai sholat, di mana Nabi memerintahkan kita untuk menyuruh anak untuk menjalankan sholat. Hadisnya yang berbunyi, muru auladukum bihi sholati wa hum abna'u sab'a sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyar wa mim wa fariqu bainahum fil madaji, yang artinya perintahkan anak kalian untuk sholat saat mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka saat berumur 10 tahun. Pisahkan tempat tidur di antara mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Hal inilah menjadi kewajiban kita disamakan dengan sholat, karena sholat merupakan adalah salah satu daripada kewajiban sebagai umat Islam. Begitu juga dengan puasa, salah satu juga kewajiban dari umat Islam. Bagaimana hukum puasa anak kecil? Salah satu syarat wajib puasa adalah balik. Anak kecil yang belum sampai umur balik, mereka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Akan tetapi kalau anak kecil itu sudah tamyiz atau mubayyiz, mereka disunahkan untuk berpuasa dan puasanya diterima. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz adalah suatu keadaan di mana kondisi anak sudah tahu mana baik dan mana buruk, di mana salah satunya indikasinya adalah mereka sudah bisa makan sendiri, sudah bisa minum sendiri, dan sudah bisa istinja atau bercebok sendiri. Inilah salah satu indikasi bahwasanya anak sudah mumayyiz. Bagaimana dengan anak yang mumayyiz? Puasanya mereka sah, tapi mereka disunahkan. Hukumnya sunnah bagi anak
kecil yang sudah memayis, tapi bagi anak yang belum memayis puasanya tidak sah. Sebagaimana disampaikan oleh Al-Bajuri dalam kitabnya Asyiatul Bajuri, yang artinya salah satu syarat wajib puasa adalah balik, maka tidak wajib atas anak kecil. Kemudian jika ia sudah memayis maka puasanya sah, jika belum memayis maka puasanya tidak sah. Kemudian adapun tentang kesunahan puasa Ramadan bagi anak kecil dijelaskan dalam kitab Al-Muwazzab, yang artinya pendapat Abu Ishaq berpendapat wajib berniat puasa fardu Ramadan karena kadang-kadang menjadi sunnah, yaitu bagi anak kecil. Niat fardu ini sebagai pembeda dengan puasa anak kecil yang hukumnya sunnah. Kemudian dari penjelasan di atas dapat kita ambil hukum puasa bagi anak kecil yang sudah tamyiz atau mumayyiz adalah sah dan disunahkan, sedangkan anak yang belum tamyiz atau mumayyiz puasanya tidak sah. Apakah anak kecil yang berpuasa mendapatkan pahala? Jawaban ini disampaikan oleh Abu Said Abdullah bin Alwi Al-Haddad, menjelaskan amal kebaikan yang dilakukan oleh anak kecil sebelum mereka mubayyiz catat dalam buku amal catatan orang tuanya yang telah Islam. Sedangkan bila mereka mendidik dan merawatnya dengan baik, maka ada harapan dari karunia Allah. Allah tidak akan menghilangkan keduanya mendapatkan pahala amal soleh anaknya setelah ia dewasa, bahkan mendapatkan pahala yang sama dengan seperti pahala mereka. Artinya kalau orang tua mendidiknya, kemudian anak itu dewasa dan berpuasa terus sampai akhir hayatnya, maka orang tua akan mendapatkan aliran amal daripada perbuatan tersebut, yaitu anak soleh yang selalu seperti yang sampai oleh Nabi, anak soleh selalu mendoakan orang tuanya. Arti amal jariah yang telah diberikan saat mendidik anak waktu kecil akan terus diterima oleh orang tua. Oleh karena itu orang tua hendaknya memberikan pengajaran dan memerintahkan, maka mungkin hukumnya seperti sholat, mereka diberikan agar pelajaran keras pada saat umur 10 tahun untuk dipaksa berpuasa, karena anak itu masih berada di bawah pengasuhan orang tua. Kalau seandainya sudah dewasa, mereka punya pilihan sendiri. Dari beberapa penjelasan di atas dapat kita simpulkan, yang pertama, anak kecil yang belum balik tidak wajibkan puasa, tapi orang tuanya wajib memerintahkan ketika umur 7 tahun. Kemudian jika sudah mumayyiz, yaitu keadaan anak sudah bisa makan dan minum sendiri dan bercebok sendiri, puasanya sah dan disunahkan. Jika belum mumayyiz, puasanya tidak sah. Adapun pahala puasanya akan tertulis dalam catatan amal orang tuanya. Kemudian yang ketiga, anak yang tumbuh menjadi anak yang soleh sebab pendidikan orang tuanya, maka orang tuanya akan mendapatkan pahala yang sama dengan amal soleh anak-anaknya. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah subuh rahimahumullah, itulah pentingnya kita mengajarkan anak untuk berpuasa pada saat usia dini, di saat umur 7 tahun. Kita sudah sampaikan mereka untuk berpuasa. Kalau umur sudah 10 tahun, kita bisa sudah memaksakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena efeknya nanti adalah amal ibadah yang mereka lakukan itu sampai mereka berusia atau sampai mereka meninggal dunia, mereka tetap mengajar melakukan puasa atau sholat. Amal solehnya akan kita terima mengalir. Artinya investasi bagi kita kalau anak kita itu jadi anak yang soleh, anak yang berguna. Kalau seandainya anak itu nanti mereka tidak melakukan kewajiban syariat setelah dewasa, itu merupakan tanggung jawabnya sendiri, karena mereka sudah balik dewasa dan orang tua tidak mempunyai kewajiban lagi atau tidak memaksa lagi karena mereka sudah dewasa. Orang tua hanya sampai mengingatkan saja, jangan sampai anak-anaknya tidak melakukan puasa atau sholat sebagaimana disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah subuh rahimahumullah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, terutama bagi orang tua yang punya anak maupun kakek nenek yang mungkin pengasuhan cucunya itu dibebankan oleh syariat. Tidak bisa lepas tanggung jawab daripada orang tua saja, tapi orang-orang yang wali pengasuhannya, baik orang anak yatim atau anak-anak yang di bawah
pengasuhannya itu menjadi tanggung jawab dan bebannya. Bapak-bapak, ibu-ibu sedang jemaah subuh rahimahullah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.